Selamat datang di podcast Jojo tentunya. Bersama gue Jojo yang bakal nemenin kalian ngebahas hal-hal yang berhubungan dengan anak muda atau hal-hal yang menarik lah gitu. Dan di podcast hari ini gue pengen ngebahas tentang musik. Dan gue juga udah ngundang salah satu teman online gue nih cuy, yang suka banget dengan musik. Oke, yaitu Dimas. Buat kalian yang nggak tahu Dimas, ya masa nggak tahu sih, di podcast yang pertama kan udah kenal tuh Dimas siapa. BTW Dimas, Jojo. apa tuh? Jojo. Apa bangsat? Nggak usah dikenalin, semua orang udah tahu gua kok, nggak usah dikenalin sama. Sombong ya Anda ya. Anjing. Oke, bagi yang belum tahu, nama gua Dimas, gua calon musisi terkenal di Indonesia. Amin. Ya, mantap. Oke. Sekian, terima kasih. Oke, ngomong-ngomong tentang musik, Dimas, lu udah bermusik ini udah berapa tahun, Dimas? Gua suka musik tuh dari gua kecil. Umur berapa Kecil tuh? banget dari gua. Sebelum TK. Oh, Ya, sebelum TK. 5 tahun gitu ya, 5 tahun, umur lu 5 tahun gitu. Kurang lagi. Mungkin umur 3 tahun maybe. Udah suka musik gitu. Udah suka, karena ini juga sih, karena keluarga gue juga emang orang-orang musik gitu juga, terus suka musik gitu kan. Jadi gue juga suka juga dari kecil. Jadi dari kecil tuh udah denger musik terus, jadi gue juga suka. Gitu. Dan musik tuh kayak apa sih? Ini loh, musik tuh kayak bagian dari hidup gue lah. Kan dari kecil tuh baru. Itu, aduh, pelengkap hidup, hanya pemanis hidup itu adalah musik ya. Iya, jelas sekali. Oke. Seberapa cinta sih lu sama musik? Kalau dibandingin sama pacar, gue lebih cinta musik. Siap. Gue lebih cinta musik. BTW ini katanya lu lagi bikin musik, lagi bikin lagu, emang iya? Oh iya, gue nih lagi proses lah bikin lagu. Dan oke, mau cerita dikit. Ya, apa tuh? Jadi lagu ini nih udah gue tulis sejak tahun lalu. Jadi lagu ini gue tulis buat orang-orang yang kayak digantungin gitulah. Oke. Kayak terus harusnya judulnya Jawaban. Judulnya Jawaban nih guys nih. Oke. Bercerita. Harusnya lagu ini udah rilis. Tampar gue belum selesai. Iya, lanjut. Harusnya lagu ini udah rilis pas ulang tahun gue kemarin, harusnya udah selesai recording segala macam. Tapi ya karena corona ini ya, tahu sendiri, jadi nggak ada recording, nggak ada rekaman, nggak ada ngedit itu. Nah terus karena jujur aja ini lagu gue jiplak, sebenarnya gue jiplak dari salah satu YouTuber. Nah dari situ gue tuh kayak mikir, ini kalau gue up ntar kena copyright, diklaim plagiat. Terus gue karena gue takut juga, ya gue banyak lagi kan dengerin lagu-lagu lain, siapa tahu dapat referensi kan, dapat motivasi gitu, dapat ide lah gitu. Nah terus gue nemu satu lagu yang menurut gue beatnya enak. Apa tuh? Nah dari situ gue tuh langsung mikir, kayak gue ubah aja deh. Nah beatnya gue samain tuh, nggak sama-sama amat ya, kayak gitulah beatnya. Pasti beatnya enak lah. Nah terus lagu yang baru ini yang gue tulis ulang ini, lagunya emang gue jiplak lagi, tapi nadanya gue obrak-abrik. Oh gitu. Jadi nada lagu itu gue obrak-abrik, dapatlah gue nada. Terus gue tulis ulang liriknya. Nah tapi liriknya ini nggak beda jauh sama lirik yang asli. Jadi sama-sama menceritakan orang yang nunggu kepastian. Gitu. Dan sekarang gue kayak lagi mau nyari di studio buat rekaman juga. Dan rencananya tahun depan tuh udah syuting buat movie. Jadi doain yang nonton dan cepat kelar. Oke, siap, kita tunggu ya, supaya lagunya cepat keluar dan kita bisa mendengarkan sama-sama. Oke. Lu kan suka musik nih. Nah, ada nggak sih alat-alat musik yang bisa lu mainin? Yang gue bisa mainin itu gitar, keyboard. Udah sih, dua itu aja saya bisa kok sih. Sama ukulele udah itu aja sih. Tiga alat musik yang ya. Yang menurut gue gampang. Yang menurut gue tuh main
alat musik yang menurut gue gampang tapi bisa diterima oleh banyak orang. Maksudnya itu mudah diterima. Dan yang pasti mudah dibawa. Nah, mudah dibawa kemana-mana. Dan pastinya lu bisa nyanyi dong. Oh jelas. Bisa ya. Nah, nyanyi ini kan berhubungan dengan suara, dan suara itu berhubungan dengan makanan. Nah, ketika lu nyanyi, apa sih yang makanan yang harus dipantang? Gue nggak ada pantang-pantangnya sih kalau makan serius. Seriusan? Walaupun makan mie-nya, makan gue biasanya suara gue gitu. Iya. Gue kira ada yang dipantang gitu. Makan gorengan, gue jadi nggak ada sih. Nggak ada. Kecuali kalau pas kayak lagi sakit sih beda ya. Kalau lagi sakit Iya, beda dong. Itu kan suara ya. Gitu. Dan lu bisa main gitar itu dari tahun berapa? Ini jujur, gue nggak pengen main gitar sama sekali. Oke, dari awal. Gue main gitar itu sejak kelas 3 SD. Oke, siap 3 SD. Dan jujur pertama kali gue nih nggak mau main gitar. Gue nggak suka gitar. Bukan suka sih, kayak nggak pengen les gitar gitu. Gue tuh pengennya tuh les viola dulu. Tapi mak gue nyuruh main gitar gitu kan, biar bisa sambil nyanyi, main musiknya. Nah, les lah di samping rumah. Nah, les lah hampir setahun lah gitu, kelas 3 gitu kan. Habis itu gue berhenti. Habis itu gue otodidak sendiri, gue ngulik-ngulik sendiri. Kayak lihat orang fingerstyle di YouTube, walaupun chordnya gue nggak tahu chordnya apa, itu kan cari chord dasarnya gitu. Gue ngulik-ngulik sendiri, alhasil bisa lah sampai sekarang, otodidak. Berarti lu ini ya, les terus otodidak gitu sendiri ya. Otodidak gitu udah berapa tahun? Iya. Dari berhenti les itu. Udah berhenti les itu berarti. Jeda dulu ya, habis berhenti les itu kayak jeda dulu, entah hampir setahun atau nggak kapan tuh. Mulai kelas 5 lagi, kelas 4 atau kelas 5, di situ lah gue baru ngulik-ngulik lagu lagi. Oh gitu. Sampai lah sekarang. Jago dong berarti, jago ya? Enggak bilang jago-jago amat sih ya. Tapi bisa lah. Bisa lah. Anjir. Merendah untuk meroket gitu. Asu emang. Mungkin kalau gua nggak les gitar waktu itu, mungkin gua nggak bisa kayak sekarang kan. Memang doa orang tua. Memang omongan orang tua jelas. Dan kalau keyboard ini gimana belajarnya cuy? Otodidak juga apa gimana? Gue diajarin sama teman sekolah gue, teman ekstra kurikuler. Jadi waktu itu pas baru masuk kelas 7, nah kan disuruh bawa alat musik tuh kan. Nah teman gue ini, kelas ini, dia ini bawa keyboard gitu ke sekolah. Oh, gede gitu anjir. Gue tertarik buat belajar. Iya, gitu dibawa ke sekolah serius. Wow, oke lanjut. Gue tertarik buat belajar gitu kan. Nah awalnya gue nggak minta ajarin, gue ngulik sendiri chordnya. Karena gue udah bisa gitar, jadi gue cari nada-nada yang sama di keyboard dengan cara gue pakai pianika dulu. Oke. Itu gue udah dulu. Nah abis itu baru gue mainin di keyboard. Gue pinjam lah keyboard sekolah gue. Nah abis itu pas kelas 8 gue juga belum diajarin juga. Gue kayak masih ngulik-ngulik sendiri gitu, masih chord dasar lah gue bisa. Kayak C, G, D gitu doang. Nah pas kelas 9 baru tuh ada tuh ngajarin gua gitu. Ini mas, ini low chord ini nih kayak gini, kunci ini kayak gini. Terus dia juga ngajarin melodi gitu. Terus setelah juga gua main keyboard. Berarti jari-jari tangan lu panjang ya? Jelas panjang. Jadi gua kayak cewek. Lentik jari gua. Jari gua gede anjir. Itu lentik. Gua panjang kayak cewek. Entah karena faktor main kita semua main keyboard kan, entah apakah gue juga nggak tahu. Entah emang dari sononya gue juga nggak tahu. Gitu. Lu punya keyboard? Punya. Berapa kalau dibeli? Kira-kira? Gue nggak tahu sih, emak gue yang beliin pas gue lama. Oh gitu. Iya siap. Nah, gue masih ketergantungan. Apa gimana? Gue soalnya masih ketergantungan sama ortu, jadi tahu apa. Oh gitu. Dan gini Dim, ada nih teman-teman gue yang emang pengen jadi musisi gitu, kayak pengen nyanyi tapi suara pas-pasan. Itu gimana menurut lo?
Jangan takut buat mencoba sih bagi gua. Jangan takut buat mencoba. Karena kita nggak bakal tahu ke depannya bakal gimana. Terus menurut lo orang-orang yang suaranya ngebass kayak gue ini bisa jadi penyanyi gak sih? Penyanyi yang terkenal yang suaranya ngebass banyak kok, kayak Khalid. Oh iya Khalid. Tahu lah. Oh iya bener ya. Khalid terkenal pak. Iya bener. Korigor. Iya dia rapper. Lanjut. Mungkin kalau lu merasa diri lu nggak pantas buat jadi penyanyi dengan suara lu yang berat, mungkin lu bisa coba jadi rapper. Iya bener. Coba aja. Dan gini apa tuh? Suara rembang atau suara halus tuh nggak menjamin lu bakal jadi penyanyi atau enggak. Jadi ya kayak gue bilang tadi, tiap penyanyi berat tuh ada kok penyanyi yang suara berat. Dia jangan ngerasa suaramu berat, lo nggak pantas jadi penyanyi, jangan mikir kayak gitu. Coba aja dulu, kuncinya coba aja dulu, jangan malas gitu. Jangan takut beranggapan antar jelek, antar dibully, jangan. Kalau lu selalu mikir kayak gitu, lu nggak bakal maju-maju kan. Oh gitu. Lu bakal gitu aja. Jadi harus dicoba terus ya, meskipun suara lu kayak gunung kelut gitu, gitu ya, tetap dicoba gitu. Jangan beranggapan kayak suara gue jelek nih gitu. Jangan beranggapan gitu. Kalau menurut gue pribadi ya, nggak ada yang namanya suara jelek, nggak ada yang namanya suara bagus. Yang ada itu suara yang enak didengar dan enak didengar. Tuh cuy, dengerin. Kalau nggak enak didengar tuh mungkin fals gitu. Kayak do re mi aja fals, nah itu nggak enak. Bukan suara jelek, nggak ada suara jelek dan nggak ada suara yang bagus. Bagi bro sendiri ya. Udah gitu aja sih. Dan kalau nyanyi coba aja dulu, gini Dim. Kalau nyanyi ini kan pasti kan ini ya, menghafal nada gitu, nada dari do ke do lagi yang lebih rendah. Itu kan pasti butuh belajar gitu. Dan lu belajar enggak sih? Enggak. Ya masa anjir? Enggak sih. Seriusan? Serius, gue nggak ada nyanyi. Nggak ada. Gue termasuk orang yang buta nada anjir. Gua aja baru peka sama nada aja pas kelas 8. Sebelumnya jelek berarti ya Anda ya? Maksudnya maksud gue tuh kayak iya bisa dibilang. Maksud gue bukan gitarnya atau bukan keyboardnya, tapi gua nyanyi itu gua tuh nggak hafal nada, do tuh di mana. Gua kayak asal nyebut gua kayak asal sih, kayak langsung asal gitu, padahal bukan do yang asli gitu, tapi do yang di sini, do yang gitu. Gua nggak pekas nada nih, gua baru pekas sama nada pas kelas 8 SMP. Itu gua baru pekas sama nada buat nyanyi. Peka sama nada, oke sih. Hitungannya masih baru, gua pekas sama nada aja masih baru. Gitu. Dan ketika lu nyanyi, lu bikin lagu atau lu main musik, pasti kan banyak nih kayak penyanyi-penyanyi yang lu dengar. Nah, penyanyi favorit lu tuh siapa sih? Eklat Story. Eklat. Oke. Eklat Story, Unity gue suka, Naswa Zahira gue suka, Kimberly. Nah, alasan lu suka sama Eklat, lu suka sama Unity, lu suka sama Kimberly, sama Najwa itu apa sih? Pertama unik. Bukan karena visi itu nomor 2 lah, itu belakangin lah. Pertama karena suaranya yang unik. Masing-masing mereka tuh punya suara yang unik. Lagu-lagu mereka tuh bikin gua tuh kayak fun aja gitu loh. Contohnya salah satu lagu dari Eklat yang selalu bikin gua fun, selalu bikin gua senyum. Itu judulnya Apa Yang Akan Terjadi. Itu setiap gua dengar lagu itu pasti gua tuh kayak senyum sendiri, kayak senang sendiri dengar lagu itu. Kayak anjir. Gue sehari nggak dengerin tuh nggak bisa, men. Serius, gue sehari nggak dengerin lagu Eklat nggak bisa. Gue bukan munafik, ya? Gue bukan gimmick, tapi emang kenyataan. Berarti lu tiap hari denger gitu ya? Jelas. Eklat ini dia, Eklat apa namanya? Eklat fanboy ya, fanboy. Iya gak sih? Apa? Nama fanbase-nya apa sih Eklat? Kalau dulu sih namanya Eklasia, sekarang nggak tahu. Dia belum ada. Soalnya ada pergantian personil juga. Ada pergantian personil. Oh gitu.
Ya, dan bagi teman-teman yang pengen beli baju Eklat bisa cek di Instagram Eklat Store Official, oke? Mas-mas personil Eklat, di sini saya tidak promosi baju Anda. Maaf sekali. Sebagai fans kan, sebagai fans ya apa salahnya? Bener. Dan genre lagu yang lu suka apa sih? Pop Indonesia. Udah, Lagu pop Indonesia gitu gak suka. Udah pop doang. Sama pop yang agak diregein. Sama pop yang kayak diregein itu kayak lagunya Budi Doremi. Nah, Budi Doremi gue juga suka. Oke. Udah pop doang gitu. Kalau disebutin penyanyi favorit banyak sih, anjir, banyak. Genre Pak, Banyak, genre. kan gue sebutin. Genre bangsat. Iya, maksudnya tadi gitu. Pop Iya, doang. tadi. Iya nih, kan ada temen gua nih ya yang punya gitar gitu, dan dia pengen jago gitar gitu. Dia pengen ngepasin suaranya sama gitar, tapi dia males. Nah, menurut lu gimana tuh? Ya kalau lu pengen bisa jangan malas, udah itu aja. Dicoba aja Mau gitu. bisa nggak? Kalau mau bisa ya jangan malas lah. Gitu. Karena alat-alat aja lu udah Kalau lu punya malas gitu. ya Kenapa males gitu kan ya? percuma juga lu punya alatnya tapi nggak lu pergunakan. Lu suka lagu rapper nggak sih? Lagu apa? Rapper, genre rapper gitu. Yang mana? Rapper, rap. Rap paling gue suka ini sih kayak lagu-lagu rap YouTubers yang gue suka, kayak lagunya Eric Olim gitu. Gue nggak begitu suka lagu-lagu rap yang luar gitu. Kalau gua genre lagu yang gua suka apa ya? Lo-fi. Apa sih itu dia genrenya? Lo-fi. Terus Kok rapper. Gitu. Gue nggak begitu tahu sih genre gitu. Sama anjir. Gue walaupun gue lama musik, gue nggak tahu genre anjir. Yang gue tahu reggae, jazz, rock, pop gitu yang gitu aja, yang familiar aja. Yang lain gitu, gue bingung. Gue kudu jawab apa? Kalau gue jawab ngasal, malu sendiri kok salah. Nah itu, gue juga bingung. Misal ada yang nanya gitu kan, lu suka genre lagu apa? Gitu. Lu suka lagu genre apa? Gue genre apa ya? Genre lo-fi. Lo-fi genre apa sih? Lagunya mellow gitu anjir. Nah, kan pernah juga ada orang nanya kan, gue kan sempet nih ikut audisi The Voice Kids. Wih. Nah, itu peserta lah. Kalah tapi. Ya, Kalah. Kalah. Udah lah ya, nggak apa lah. Oke, lanjut. Rezeki gue bukan di situ. Nah, ada tuh peserta yang nanya, kan sambil nunggu giliran, ada tuh peserta yang nanya, genre favorit lu apa? Gue jawab pop, gue gitu. Terus nanya lagi, pop apa? Gue baru tahu, ternyata pop tuh banyak. Ada pop ini, ada pop itu. Emang iya anjir. Ada pop reggae, ada pop. Wow. Ada. Gue Kaget. gitu. Gue dalam hati kayak, ya, karena gue bego ya, gue jawab aja. Ya yang pasti pop kayak lagu-lagu ngetrend Indonesia sekarang, gue gituin aja. Gue nggak tahu nama-namanya. Apa? Kan jawab pop ngasal aja gitu kan, nggak lucu. Udah bego, Oke. Bego. Mana isinya peserta yang bisa nyanyi semua juga. Kalau gue jawab ngasal kan malu sendiri. Season berapa Cok? Lo ikut The Voice Kids? Season 4 ini yang batal tayang ini karena COVID. Lagu apa yang lu bawain waktu itu? Lagunya Budi Doremi yang judulnya Tolong. Oke, siap. Iya. Kalah. Masih gue bahas dong. Sekali aja. Apa area rezeki gue bukan di The Voice Kids. Oke. Terus ikut The Voice Kids itu bayar nggak sih? Enggak. Ikut lomba-lomba kayak The Voice Kids, kayak Idol itu nggak bayar. Oh, nggak bayar? Gue kira bayar anjir. Kecuali kalau lomba-lomba yang diselenggarain kayak tempat-tempat les gitu. Itu kayak mungkin bayar registrasi kayak 30.000, 20.000. Kayak The Voice Kids, Pop Academy, Indonesia Idol gitu enggak. Oh gitu ya. Kalah. Udah dong. Anjir. Oke. Selain musik apa tuh? Bentar.
untungnya juga gue apa sih namanya tuh nggak lolos dari The Voice Kids. Mungkin kalau gue lolos dari The Voice Kids, gue nggak bakal ada kepikiran buat bikin konten di Instagram. Oh iya bener banget ya. Karena kan gue buat bikin musik kayak gitu kan, gue tuh pengen kenal banyak orang gitu, kita sebagai musisi yang kenal orang. Nah karena gue kalau lolos, gue tuh mikir gimana caranya biar gue nih bisa terkenal sebagai musisi dengan cara alternatif. Kayak gue tuh kayak coba kayak live cover di Car Free Day gitu di cafe. Oh iya. Dan yang menang The Voice Kids itu belum tentu sukses kan ya, jadi ya jalanin aja gitu. Udah deh nggak? Nah juga sih. Iya. Menurut gue mungkin ada sih kayak lolosan audisi lain yang agak kurang kenal. Gue bukannya ngejek, kita bukan ngejek di sini. Kayak namanya kurang itu pasti ya. Gak mungkin semua juga. Bener banget sih. Iya. Dan selain musik, hal apa sih yang lu suka? Maksudnya kegiatan apa lagi sih selain lu bermusik? Tetap musik, gak ada yang lain. Seriusan aja gak ada yang lain? Orang lain baru bangun tidur nyari HP. Gue baru bangun tidur nyari gitar. Serius. Jiwa-jiwa musik berarti Anda ya? Sehari nggak bermusik habis. Kayak ada yang kurang gitu di depan. Dan apa ya? Dan ada nih temen gue yang semisal ada orang nyanyi gitu, sering dikatain, lu buta nada deh kayaknya, padahal dia nggak buta nada. Nah menurut lu itu gimana? Gue pernah digituin men di satu audisi, tapi gue nggak menyebut audisinya. Oke, apa cerita aja. Jadi bukan buta nada sih disebutnya. Kan gue bawain lagu ini sambil main gitar kan di audisi tersebut. Nah ada yang namanya peralihan kunci, jadi kayak C ke G itu ada selipan D kayak gitu kan. Nah itu jurinya bilang gini, kamu nggak hafal kunci gitar ya? Kamu baru main gitar, kamu baru belajar main gitar ya? Wah sakit hati men. Oh jelas, saya juga sakit hati di situ. Dan gue sempet juga sering, lu kan tau sendiri ya, gue tuh sering upload story nyanyi gitu kan. Pasti ada aja tuh yang komen, fales, bagusan suara Iqbal. Ya lanjir, Iqbal lu bandingin sama gue. Itu siapa yang komen bangsat? Anda tidak bisa membedakan mana orang yang baru bernyanyi, mana Iqbal. Tolol. Iya. Aduh bang, abis itu dia tuh kan bandingin suara doang, dia tuh bandingin, udah itu Iqbal tuh ganteng, ini itu. Ini kan cuma masalah suara gua, ngapain lu bawa ke fisik? Lu bawa keluarganya juga, lu bawa dia soleh apa enggak? Gini ya, fansnya Mas Iqbal yang berkomentar di postingannya Dimas, Anda sepertinya tidak bisa nyanyi sepertinya ya. Anda mengejek orang bisa. Gue tuh pengen balas itu kan, ya itulah kayak apa sih? Lagian kan data Iqbal masih banyak gitu loh. Tapi gue tuh nggak mau bikin war juga, jadi gue gitu. Waktu ikut audisi yang lu ceritain ini, lu kalah juga. Gue ikut audisi nggak ada yang menang anjing. Seriusan? Gue nggak yakin suara lu bagus sih. Gue nggak yakin lu kalah mulu, nggak yakin gue. Kalau audisi pasti kalah karena saingannya banyak juga. Dan itu juga bagus berkelas juga. Tapi kalau kayak lomba-lomba gitu ya gue lomba sekolah gitu misalnya yang nyanyi menang lo. Juara berapa waktu itu? Paling tinggi juara 2 sih. Wow. Wah, terbaik memang. Berarti Dimas ini salah satu orang yang cinta musik banget, bahkan dia bangun tidur juga udah nyari gitar gitu. Gue yakin nih di kamarnya banyak banget nih gitar ukulele tuh yang tempelin di tembok, tau gak lu? Yang dipakuin lu gitu tuh. Anjing udah kayak apa? Foto. Sabar. Gue itu ngeliat musik di kamar gue dulu. Oke. 6. Tuh 7 lagi. Alat musiknya. Sebutin apa aja. Masa gitar doang? Gitar ada 3. Ya. Ukulele 2.
Ukulele 2, keyboard 1, jambe 1. Jambe 1. Oke. Satu lagi shaker. Ada 8. Shaker Anda terbuat dari beras, Pak, nggak usah dihitung. Iya. Aduh, nggak apa. Kan alat musik juga. Karena alat musik. Oh iya sih bener. Dan gua bikin nyari apa? orang bekas pun banyak. Ribu alat musik yang dibikin orang bekas itu banyak. Dan kayak ada alat musik namanya apa? Itu gua bikin dari Legoan. Apaan anjir? Alat musik dari Lego? Ya, jadi tuh ada alat musik namanya guiro kan. Gua nggak pernah dengar sih. Bentuk tuh ini suaranya tuh kayak kodok gitu. Karena gua orang pas-pasan, gua nggak bisa beli, jadi gua bikin tuh dari Lego gede gitu. Suaranya mirip tuh kayak kodok gitu juga. Jadi Lego itu kayak gua tumpuk gitu, terus gua mainin pakai pensil gitu. Mirip pula suaranya, jadi ya menggunakan barang-barang yang ada di rumah. Tuh cuy. Sebuah karya. Tuh dengerin tuh. Bahkan Dimas pun belum bisa membeli alat kodok-kodokan. Dia bikin dari Lego loh. Tuh. Kalau niat emang susah. Gini. Selagi lu baru nyoba, coba pergunakan aja lu barang-barang yang ada. Jangan langsung mikir gue mau beli mic yang sejuta, gue mau beli gitar ini, gue mau beli alat ini. Jangan. Gunakan alat yang ada dulu. Karena semua itu dimulai dari kecil. Karena belum tentu lu punya gitar yang harganya 2 juta bahkan yang lebih bagus, tapi lu nggak bisa mainin gitu. Kan sayang aja gitu. Bahkan orang kaya aja, misal mau belajar gitar, mungkin nggak langsung beli gitar yang mahal kan. Buat apa beli gitar mahal tapi nggak bisa dimainin? Itu dia. Oh ya nih, ngomong-ngomong tentang gitar nih kan ya, orang yang main gitar itu kan biasanya tangannya tuh kecil-kecil gitu jarinya tuh. Nah, tangan-tangan kayak gue ini bisa nggak sih yang tangannya gede banget gitu? Bisa kok. Nggak ada kata yang nggak bisa di musik. Serius? Musik itu semuanya bisa. Karena gue bisa main gitar ya, dasar lah. Tapi ketika gue main kunci balok, mati anjir. Ada yang kayak apa ya? Kayak yang tahu kayak gitu. Langsung gitu kan. Kayak gitu. Itu anjir nggak bisa gue malah jadinya. Harusnya bisa ya. Kurang belajar aja berarti gue. Bisa ya. Antara harus kalau lu nggak mau mati ya lu tekan lagi biar sampai benar menekan, nggak bakal mati. Gitu sih ya sih. Itu sih apa sih namanya? Lu tuh kayak kurang nekan ini sih, kurang nekan. Makanya mati. Gitu. Dan pesan terakhir nih, pesan terakhir. Amanat buat musisi-musisi baru yang pengen masuk ke dunia musik tapi kayak ada yang kurang gitu. Apa tuh amanat ya? Mungkin kurang biaya buat beli alat musik gitu. Intinya jangan takut mencoba, jangan takut kalau lu jangan beranggapan kalau suara lu jelek, jangan mikir situ lebih bagus dari gua, jangan mikir kayak gitu, jangan merendah gitu. Itu aja sih yang penting coba aja dulu, nggak ada yang tahu. Coba aja dulu cuy. Jadi lu yang insecure, jangan insecure. Jangan insecure juga. Kalau lu selalu insecure kayak nganggap diri lu kurang dari orang lain, lu nggak pernah puas dengan diri lu. Misal gini, gue ulangin. Kalau lu selalu insecure gitu, lu selalu nganggap diri lu kurang dari yang lain, selalu bandingin diri lu dengan yang lain, selalu nganggap kayak si itu lebih bagus dari gua. Kalau lu kayak gitu terus, lu nggak bakal maju, nggak bakal ada habisnya. Lu nggak akan pernah puas sama diri lu sendiri. Jadi ya bersyukur aja gitu ya, kayak dicoba aja dulu gitu. Ya bersyukur. Jadi dan ada quotes buat apa tuh? Wih, ada quotes man, jauh man. Apa tuh? Musik is everywhere and everything can be music. Musik ada di mana aja dan apapun bisa jadi musik. Apa aja bisa jadi musik. Bahkan lu berak, kalau lu jual musik tuh bisa jadi musik man. Kalau lu berak aja. Pas tainya nyemplung ada nadanya gitu. Nah itu. Pas nyemplung B gitu kan. Bahkan tainya pun musik anjir. Kayaknya pas keluar tuh bertuntun langsung jadi lagu. Yang keluar usus gitu kan, geli anjir. Kok ngomongin tai sih?
Oke, terima kasih nih Dimas nih udah mampir di podcast Jojo malam hari ini. Ya sedikit amanat dari Dimas tuh tadi tuh didengerin aja. Kita harus mulai aja dulu gitu kan. Kayak coba aja dulu, jangan takut gagal, karena Dimas juga udah gagal berkali-kali tuh di audisi tuh. Gagal kan Mas? Kalah mulu kan? Nggak lolos pula. Gak lolos Dikatain pula. sama guru, dikatain sama jurinya. Oh, tapi Dimas ini loh apa? Dia tuh mau mencoba terus, bahkan di Instagramnya pun gue lihat juga dia sering cover gitu. Dia sering main musik juga gitu, sering ya cover lah intinya. Jadi buat lu nih yang pengen masuk ke dunia musik ya, lu masuk aja dulu, lu coba aja dulu. Meskipun suara lu pertama-tama itu kayak suara kambing gitu, ya coba aja dulu, nanti juga bagus sendiri gitu. Karena ya lu coba gitu, karena lu berlatih di situ. Ya kan Mas? Bener gak? Yoi. Nah tuh. Dan ini gua cerita lagi tentang salah satu musisi juga. Apa tuh? Judulnya nama penyanyi ini Petrus Mahendra. Siapa sih yang nggak tahu Petrus Mahendra? Penyanyi dari Pura-Pura Lupa. Nah ya. Dia tuh sempat cerita gitu. Dia itu sebenarnya tuh nggak bisa nyanyi. Dia tuh baru nyanyi. Dia tuh nyanyi itu baru kuliah dan nyanyi. Dia belum jadi penyanyi ini, dia tuh nggak bisa nyanyi. Bukan nggak bisa nyanyi sih, kayak nggak ada ketertarikan sama nyanyi gitu lah. Dia aja baru nyanyi aja pas baru kuliah. Dan alhasil sekarang namanya performan. Tuh. Makanya coba aja dulu Men. Jadi ini buat teman-teman yang punya alat musik tapi aduh gue nggak bisa main gitar padahal gue punya gitar, ya dicoba men. Kalau lu nggak coba ya lu nggak bakal bisa. Bodoh. Oke. Oh ya, Apa? buat penonton podcast Jojo juga yang mungkin tertarik buat collab jauh sama gue, bisa DM Instagram gue aja di @dimaze. Ya, linknya ada di deskripsi, nanti lu bisa cek sendiri. Pegang omongan gue, dia kalah audisi tapi tetap bikin cover, semangat banget sumpah nih anak. Menggunakan 1000 cara buat gue jadi musisi terkenal. Gue menggunakan 1000 cara supaya gue bisa menjadi musisi yang terkenal. Makanya gue bikin cover, gue bikin cover gitu, segala macam. Dan penyanyi yang lu idolain itu adalah motivasi lu gitu ya? Jelas. Tuh, penyanyi idola. Mantap. Oke, terakhir nama gue Jojo dan ya thank you buat yang udah nonton podcast sampai 30 menit ini, dan terima kasih juga buat Dimas yang udah mampir di podcast Jojo. Terakhir nama gue Jojo dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye.